selanjutnya ya. Nah, ini pembahasan sedikit terkait dengan Piconet ya. Jadi Piconet itu ya jaringan skala kecil ya, jaringan skala kecil. Oh, sudah ada artinya di sini ya. Jadi small network ya, jaringan kecil. Nah, yang pertama, dia mempunyai maksimum perangkat terkoneksi itu ada 8 ya. 8. Jadi yang bisa mereka jadi perangkat-perangkat ini maksimal ya terkoneksi bisa sampai 8. 8 perangkat. Kan? Kemudian Piconet ini mempunyai satu master dan lainnya disebut dengan slave ya. Master slave ya, slave. Jadi ada master, ada slave. Nah, kalau ini terbentuk selalu ada satu yang ditunjuk sebagai master. Ya. Kemudian lainnya itu ya, kalau 8 berarti 7-nya itu menjadi slave. Ya, menjadi slave. Masternya itu disebut dengan primary station dan slave-nya itu disebut dengan secondary station. Kemudian komunikasi di antara master dan slave ya dapat ya antara satu-satu ya point to point dengan satu ke banyak. Nah, kira-kira begini ilustrasinya ya. Banyak perangkat, kemudian ada yang kayaknya ada yang kurang ini ya. Nah, master itu berarti setiap komunikasi di antara slave ini tidak bisa terjadi secara langsung. Maksudnya kalau ini mau ngirim ke sini, ini harusnya ada gambar lain cuma lupa kayaknya masuk. Itu ada tanda silang di sini. Tidak ada koneksi langsung antara slave dengan slave. Dia harus melalui master dahulu. Ya. Dia selalu master dahulu. Nah, sistem utama Bluetooth ya, ada 3 poin penting di situ ya, blok penting: radio transceiver, baseband link controller, dan link manager. Ya. Radio transceiver itu berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dalam wujud gelombang radio. Jadi Anda bisa membayangkan itu kalau dalam perangkat radio itu antenanya dan ada istilahnya di dalam itu kayak tunernya. Ya, kita putar-putar kan. Jadi dia kalau dalam bahasan mengirim itu berarti data-data bit itu diubah menjadi gelombang radio. Itu kan. Kalau anak elektronika ya atau yang berhubungan dengan pemancar itu yang menjadi disiplinnya mereka ya, bagaimana data itu ya, data itu ya bisa berupa sinyal suara ya, kalau komputer atau perangkat HP misalnya ya berupa data dalam bentuk bit. Cuma bit itu kan 01, tidak bisa dikirim langsung, dia harus dalam sistem komunikasi radio. Jadi data-data itu istilahnya akan dimodulasikan nantinya ya, bagaimana sebuah data itu ditempel atau disisip dalam dalam gelombang radio ya. Kan dua perangkat itu saling berhubung atau saling berkirim pesan melalui gelombang seperti itu. Sementara data di HP itu kan dalam bentuk sinyal-sinyal bit ya, 0101. Mereka harus diubah dulu atau diproses dulu. Dalam sistem radio itu ada namanya AM, ada FM ya, amplitude modulation dan frequency modulation. Itu. Kemudian bagian kedua ada ya Bluetooth link controller. Ya. Berfungsi sebagai penghubung antara radio hardware dengan baseband processing dan layar protokol fisik. Jadi dia urusannya nanti ketika terjadi koneksi antara mereka ya, antara Piconet ini ya. Jadi ketika ada hubungan di antara mereka membentuk suatu hubungan ya, bagian inilah yang akan bekerja seperti itu ya, bagian ini yang akan bekerja. Jadi pembentukan hubungan ya. Kemudian ya link manager
sebagai autentifikator dan konfigurator pada perangkat Bluetooth yang terhubung. Nanti silakan Anda baca lebih jelas lagi. Ada saya berikan nanti materinya di mana ya? Nanti saya kirimkan di sini. Ada pembahasan sedikit terkait dengan itu. Ini agak teknis sih, tapi semoga bisa membantu ya pada saat Anda buat slide nanti. Piconet, kemudian ini tadi bisa nanti Anda baca-baca, saya berikan sedikit ya. Nah, terus kalau ini terkait dengan autentifikasi dan konfigurasi. Kenapa? Karena dalam setiap komunikasi itu selalu membutuhkan yang namanya aspek keamanannya kan, itu kan. Jadi bisa jadi ada komunikasi penting di antara perangkat ini, ya. Sehingga kalau tidak ada keamanannya bisa dibajak orang atau bisa diambil alih, kan? Ya bisa jadi kalau HP itu Bluetooth-nya aktif, kan? Ya, kalau aspek keamanannya tidak kuat ya bisa diapa-apai gitu kan, bisa diambil datanya mungkin ya, atau bisa disisipi, paling tidak dicuri informasinya seperti itu. Sama masalahnya dengan WiFi juga sebenarnya ya, makanya dia mengatur terkait dengan autentifikasi. Contoh salah satunya ya, autentifikasi itu ya menentukan bahwa ya dia adalah orang yang sah yang mengirim dan menerima data itu. Di dalam juga nanti ada aspek misalnya enkripsi, data itu akan dienkripsi dan dideskripsikan. Ya, di bagian ini juga yang akan berfungsi seperti itu. Ya. Nanti silakan Anda cari-cari ini ya, bacaan ini karena terkait juga ya, ada juga aspek teknisnya ya. Nah, nanti Anda bisa kembangkan ya, cari-cari penjelasan detail terkait dengan 3 bagian ini. Gitu. Kemudian bicara spesifikasi Bluetooth ya, lengkapnya itu ada di nanti ada situs saya berikan ya, itu berbicara tentang perkembangan atau hal-hal khusus ya, atau kategori-kategori dari Bluetooth mulai dari versi 1 sampai versi 5 ya. Saya berikan tabelnya sedikit ya. Misalnya ini terkait dengan kecepatan ya. Versi 1 masih 768 kilobit ya. Kalau B-nya kecil kilobit. Versi 11 768, versi 12 1 Mbps, ini sudah 1 mega. Versi 2 sudah 3 megabit. Versi 3 sudah 24 mega dan 4.1 sudah 24 megabyte per second. Ini tidak ada versi 5-nya kelihatan. Terus ya, tahun keluarnya itu bisa Anda lihat di sini walaupun tidak kelihatan tahun versi 1 tahun berapa ya. Jadi cukup panjang perjalanannya ya. Paling tidak di sini kita lihat 2004 keluar versi 2, versi 5-nya itu keluar 2016. Berarti antara 2 ke 5 itu ada selisih tahun 12 tahun, gitu kan? 12 tahun itu ya saya kira teknologinya sudah cukup matang. Ya, dan masih akan terus berkembang karena Bluetooth ini punya kelebihan ya. Kelebihannya adalah ya dia itu punya konsumsi daya yang kecil. Ya, konsumsi daya yang kecil sehingga tidak memakan baterai ya, tidak cepat menghabiskan perangkat. Ya, kita tahu bahwa ya, HP misalnya kan punya baterai